Tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Ya sore ini Tuhan, Kau mengurapi semua kami di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Senang saya bisa kembali ada bersama-sama keluarga besar JKI Bethesda ya. Bethesda dari tempat ini ya. Saya percaya ada satu berkat Tuhan yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya tadi sudah kirimkan PowerPoint-nya, bisa ditampilkan. Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul change. Sama-sama katakan change. Ya, apa itu change? Change itu perubahan ya, atau berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu bicara perubahan. Kekristenan itu berbicara sesuatu yang sifatnya progresif. Dari hari ke hari mengalami perubahan yang semakin baik. Setuju katakan amin. Ya, kalau kekristenan tidak ada perubahan, itu dipertanyakan kekristenannya ya. Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang terjadi sehingga menghambat perubahan. Nah, Tuhan ingin setiap hidup kita mengalami perubahan. Bukan hanya perubahan secara rohani, tapi juga perubahan dalam segala aspek kehidupan kita. Setuju katakan amin ya. Yang nomor satu, Tuhan ingin kita berubah secara rohani. Tapi yang berikutnya, saya percaya perubahan rohani akan diikuti dengan perubahan banyak hal dalam kehidupan kita ya. Nah, coba saya mau kita sama-sama baca dulu satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Saya rasa ini dari kecil udah menjadi ayat hafalan kita, bahkan setiap ulang tahun seringkali ayat ini muncul. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Coba bisa di-split itunya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 ya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ini ayat yang sangat terkenal sekali ya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui mengenai demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan dan sejahtera dan untuk memberikan perahu hari depan yang menerima. Saudara, kalau kita mau tahu isi hati Tuhan, ya inilah jantung isi hati Tuhan buat saudara dan saya. Ya, Tuhan ingin melihat kehidupan kita mengalami sesuatu yang baik. Tuhan ingin melihat kita semua punya masa depan yang baik. Tuhan ingin melihat setiap saudara dan saya hidup diberkati dari hari ke hari. Setuju katakan amin. Alkitab katakan apa? Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang penuh dengan hari depan, yang penuh dengan harapan saudara. Ini isi hati Tuhan. Nah, saya ingin mundur sedikit ya tentang ayat ini. Kenapa ayat ini muncul? Kalau saudara dibaca di Alkitab saudara, ya dalam Yeremia pasal 29 itu perikopnya, judulnya adalah surat untuk orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Jadi kisahnya waktu itu orang Israel masuk dalam pembuangan selama 70 tahun saudara ya di bangsa Babel. Kenapa? Karena kesalahan mereka sendiri. Mereka sudah diperingatkan oleh nabi-nabi untuk berbalik kepada Tuhan, tapi mereka nggak peduli. Mereka hidup semaunya mereka. Mereka hidup pokoknya nggak mau ikuti aturan Tuhan. Sampai satu kali mereka ditawan di bangsa Babel. Saudara, sebagai tawanan, saya percaya kehidupan mereka dalam tanda petik kehidupan yang tadinya di atas jadi langsung turun saudara ya. Kehidupan jauh dari yang namanya sesuatu yang baik. Kehidupan yang apa ya, yang rasanya penuh dengan kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan. Bahkan di Babel mereka jadi apa saudara? Jadi budak saudara ya. Secara batin, secara fisik mereka itu menderita saudara. Sampai satu kali muncullah ayat Yeremia 29 ini saudara. Ini janji Tuhan. Dengan kata lain, hari itu Tuhan mau kasih penghiburan buat orang Israel. Tuhan mau katakan begini, hei bangsaku Israel, sesungguhnya aku gak mau melihat engkau dalam keadaan yang seperti ini.
Karena aku ini punya rancangan yang terbaik bagi masa depan kalian, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan, bukan keadaan yang seperti ini. Saudara, hati Bapak mana yang senang lihat anaknya susah? Nggak ada, saudara. Amin. Amin. Hati orang tua mana yang senang lihat anaknya menderita? Nggak ada, saudara. Maaf dalam tanda petik, kalau hari ini mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta, hidup saya susah Pak Pendeta, saya bosan hidup susah terus Pak Pendeta, dari hari ke hari, bertahun-tahun hidup susah terus. Saya bosan Pak Pendeta. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan lebih bosan ya hidup terus susah. Mungkin kau berkata, aduh Pak Pendeta, bosan nih hidup miskin terus. Tuhan lebih bosan ya hidup saudara miskin. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik untuk kehidupan saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Coba diperhatikan ya. Setiap kali umat Israel dia melanggar aturan Tuhan, ada konsekuensi yang harus dia bayar. Kehidupan susah, penderitaan dan lain sebagainya. Saudara, saya cuma mau beritahu buat setiap kita, perhatikan baik-baik. Tugas Tuhan memberikan janji dan menggenapi janji. Bagian kita di tengah-tengahnya meresponi janji. Amin. Tuhan punya janji, mau lihat hidup saudara berubah dalam segala aspek kehidupan. Kesehatan, keuangan, ekonomi, masa depan, pendidikan, sekolah, pekerjaan, usaha, diberkati Tuhan. Amin. Hidup yang baik dari hari ke hari. Saudara, hidup baik itu bukan berbicara kita hidup lepas dari masalah. Enggak, masalah harus selalu ada. Betul nggak saudara? Ya. Kapan nanti masalah udah nggak ada? Waktu kita udah di end, waktu kita udah meninggal, itu masalah udah nggak ada, saudara. Tapi saya mau beritahu buat saudara dengan baik-baik, perjalanan orang Kristen itu ibarat kita sedang naik ke puncak, saudara. Saudara perhatikan, kalau kita naik ke puncak, ya perjalanannya lempeng-lempeng lurus langsung naik atau belak-belok lika-liku. Lika-liku, betul saudara? Itulah kehidupan kita, jalan kehidupan kita. Kadang nikung ke kiri, kadang nikung ke kanan, kadang naik sedikit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Mungkin turunnya lebih tajam lagi, naik lagi. Tapi kalau saudara sadari, ketika saudara sampai di tempat tujuan, saudara buka pintu, jebret, saudara menginjakan kaki di tempat tujuan saudara, saudara akan sadar bahwa saat itu posisi saudara sudah ada di atas, bukan di bawah. Yang berarti katakan amin. Itu kekristenan Pak Bu. Itulah kehidupan orang percaya. Nah, dengan kata lain, hari ini Tuhan pengen lihat hidup saudara dan saya mengalami perubahan. Amin. Gak kekurangan lagi, ya. Dalam tanda petik gak kesulitan lagi, keuangan dan lain sebagainya. Aduh, saudara. Gak ngutang sana sini lagi, ya. Udah ngutangnya, udah utang yang berbunga lagi, tiap hari itu bikin kebun bunga di rumah saudara. Aduh saudara, Tuhan bosan lihat hidup kita seperti begitu saudara. Tuhan pengen lihat hidup saudara mengalami kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat. Yang sudah katakan namun terutama siapa Tuhan. Saudara, untuk mengalami perubahan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ingat tadi, bagian Tuhan memberi janji dan menggenapi, tapi bagian kita harus meresponi janji. Nah, khotbah sore hari ini sifatnya aplikatif. Sama-sama katakan aplikatif. Ya. Nah, ada 6 kunci untuk kita bisa mengalami perubahan. Dan 6 kunci ini saya ambil langsung dari huruf per huruf dari kata change ini supaya lebih memudahkan kita mengingat 6 kunci ini, ya. Nah, coba kita lihat kata change kan ada berapa huruf? 6 ya. Yang pertama apa? Kedua, 3, 4, 5, 6. Pintar semua cuma tempat ini luar biasa, dapat 100 semuanya ya. Nah, mari kita lihat kunci yang pertama untuk kita bisa mengalami perubahan dimulai dari huruf C. C itu berbicara Christ in. Sama-sama katakan Christ in. Kunci untuk saudara bisa mengalami perubahan dalam hidup saudara, yang pertama, pastikan ada Yesus dalam hidup saya. Christ ini bicara apa? Libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara.
Christ in me itu bicara apa? Saudara punya hubungan yang intim, melekat dengan Tuhan hari demi hari. Christ ini bicara saudara setiap hari bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi saudara. Itu Christ ini dalam baca Alkitab saudara. Saya mau tanya dulu sebentar deh jemaat di tempat ini, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangannya, tiap hari baca Alkitab. Oh, cuma dikit. Yang lain bacain tetangga, Pak. Tuh orang modelnya kayak begitu ya. Orang dibacain, Alkitab harus dibaca. Amin. Amin. Soalnya Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Terus ya, Yohanes 15, nah itu dari ayat yang sebelumnya, tapi ayat yang 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Mazmur 1 ayat yang ke-1 dikatakan apa? Orang yang kesukaannya taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan taurat Tuhan. Betul? Supaya apa? Perjalananmu beruntung dan berhasil. Saudara dengar baik-baik. Tanpa Tuhan tidak mungkin ada perubahan dalam hidup saudara. Tanpa Yesus tidak mungkin saudara melihat perubahan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kunci pertama untuk saudara bisa mengalami perubahan, saudara harus melibatkan Yesus dalam hidup saudara. Amin. Saudara tinggal di dalam Tuhan, Tuhan dalam hidup saudara. Bangun hubungan intim dengan Tuhan saudara. Satu kali sekitar tahun-tahun 1900 sekian, ya 01, 02 saudara. Ada seorang pria muda pada waktu itu saudara, seorang penjual keju keliling. Dia berjualan keju saudara dari satu komplek ke komplek yang lain. Setiap pagi dia bangun jam 4 subuh. Dan waktu dia bangun, dia langsung bekerja, sibuk bekerja, mengolah keju saudara. Dari jam 4, jam 5 ya. Terus mulai di packing, sekitar jam 5:30 dia mulai keluar menjajakan jualan kejunya. Dari satu jalan ke jalan yang lain sambil dia berteriak keju, 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 keju. Pagi hari sampai siang hanya laku 2 batang keju, 2 box keju saudara. Lalu siang ke sore cuma laku 3 box keju. Itu terus dia lakukan hari berikutnya, keju, keju, keju. Kurang lebih 3 bulan berlalu. Dia merasa penghasilan dari penjualan keju kelilingnya tidak signifikan. Lalu dia hampir putus asa. Lalu dia berpikir, mungkin saya tidak cocok berjualan ini. Mungkin saya nggak bisa berhasil di dalam jualan ini. Lebih baik saya berhenti saja untuk berjualan keju. Tapi apa yang terjadi saudara, waktu dia putus asa, waktu dia berpikir untuk berhenti berjualan keju, hari itu hari Minggu. Lalu dia dengar ada lonceng gereja nggak jauh dari rumahnya bunyi, teng, ceteng, ceteng. Hari itu dia ingat datang ke gereja saudara. Selama ini dia nggak pernah ke gereja. Lalu dia datang ke gereja dan bukan satu kebetulan. Waktu dia duduk di gereja, pendetanya khotbah dari Injil Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Hari itu dia dijamah Tuhan. Cara pikirnya diubahkan Tuhan. Lalu dia berpikir, ternyata selama ini saya salah di dalam beraktivitas menjalankan usaha keju saya. Saya tidak pernah melibatkan Tuhan. Saya tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, tidak pernah memulai hari dengan Tuhan. Lalu dia mulai rubah saudara, dia bangkit kembali, dia pulang ke rumah. Lalu dia membuat satu komitmen, setiap pagi mulai besok, sebelum saya bekerja, saya harus mencari Tuhan lebih dulu. Dan besoknya dia lakukan saudara. Bangun pagi yang biasanya dia langsung packing keju yang sudah dipanggang, tapi pagi itu
dia datang memuji penyembah Tuhan. Dia saat teduh, dia baca firman. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Dia mulai bekerja dan dia mulai berkeliling berjualan keju. Alhasil saudara, hari demi hari, hasil dari penjualan kejunya mulai meningkat saudara. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 4 bulan, kurang lebih 1 tahun, penjualan kejunya berhasil, makin laku, makin laku. Lalu dia bukan cuma berjualan keliling, tapi dia juga buka seperti kayak outlet kecil saudara. Kejunya makin dikenal, makin berkembang dari kota-kota lain, mulai reseller kejunya saudara. Sampai satu kali saudara, ya ketika perang dunia pertama terjadi, kurang lebih 1919 kalau nggak salah, perang dunia pertama itu pemerintah Amerika saudara itu memesan kejunya dia, karena waktu itu kejunya dia yang punya standar sertifikasi untuk seperti makanan kaleng yang mudah dikemas, mudah dibawa, mudah dimakan dimanapun kapanpun. So, dia dapat pesanan yang luar biasa, meledak usaha bisnis kejunya saudara. Apa yang terjadi? Dia bisa sampai punya pabrik yang besar saudara. Dan mulai hari itu dia berkembang terus. Saudara tahu siapa nama pria ini? Nama pria ini adalah James Kraft. Kejunya kita makan sampai hari ini. Kraft apa? Keju. Ada yang pernah makan keju Kraft? Pernah semuanya ya. Di Indomaret banyak, betul nggak saudara? Yang luar biasa saudara. Setelah usahanya berhasil diberkati Tuhan, dia punya gedung perkantoran saudara. Dia punya satu aturan, setiap kali dia meeting dengan karyawan-karyawannya saudara, dia selalu kosongkan satu kursi. Lalu satu kali karyawannya tanya, "Pak Bos, maaf saya mau tanya, kenapa setiap kali kita rapat selalu ada satu kursi yang kosong?" Lalu James Kraft berkata, "Karena saya undang Roh Kudus di dalam rapat di tempat ini." Saudara, seorang yang cinta Tuhan, bahkan yang luar biasa, James Kraft itu punya moto. Apa motonya saudara? Dia katakan, Tuhan adalah investasi terbesar dalam hidupnya saudara. Apa investasi terbesar dalam hidup saudara hari ini? Mungkin tabunganmu, mungkin hubunganmu dengan orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang punya nilai kelas tinggi. Tapi saya mau beritahu buat saudara, keberhasilan hidup saudara kalau kau punya Yesus dalam hidup ini saudara. Amin. Bahkan saya berani berkata, dengar baik-baik, masa depan anak-anak kita tidak tergantung orang tuanya kerja apa. Masa depan anak-anak kita tidak tergantung dia sekolah di mana. Sekolah di dalam negeri, luar angkasa, nggak tergantung saudara. Masa depan anak-anak kita cuma tergantung dia punya siapa. Kalau dia punya Yesus, dia pasti punya masa depan. Tepuk tangan yang pasti ada di dia. Saudara, jadi perhatikan baik-baik. Hal yang pertama untuk kita bisa mengalami perubahan dalam hidup ini, kita harus libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kunci yang kedua untuk kita bisa mengalami perubahan, huruf H dari kata change, yaitu hope. Sama-sama katakan hope. Hope itu punya arti pengharapan. Untuk saudara bisa melihat perubahan terjadi dalam hidup saudara, saudara harus terus punya pengharapan. Amin. Jangan pernah hilang pengharapan saudara. Pengharapan itu yang akan menopang iman. Iman yang akan mempertemukan kita dengan mujizat Tuhan saudara. Saudara, pengharapan itu penting saudara. Pengharapan itu yang akan membawa kita melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan ini saudara. Jangan pernah hilang pengharapan. Jangan pernah hilang. Karena pengharapanlah kita bisa menemukan apa yang sempat hilang dalam hidup kita kembali saudara. Amin. Dan saya percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, coba slide berikutnya. Saya beri satu perumpamaan. Klik lagi. Ada kisah dari 4 lilin saudara ya. Lilin yang pertama bernama lilin damai. Lilin yang kedua bernama lilin cinta. Lilin yang ketiga bernama lilin iman saudara. Keempat lilin ini menyala di dalam satu kamar dari seorang anak kecil saudara. Tapi pada waktu itu, lagi tiba-tiba 3 lilin yang pertama mati saudara. Lilin cinta, lilin iman, lilin damai mati. Lalu kemudian si anak kecil ini masuk ke dalam kamarnya dan dia melihat 3 lilinnya sudah mati.
Dia menjadi sedih, lalu dia menangis. Lalu di tengah-tengah anaknya ini menangis, tiba-tiba satu lilin yang masih menyala. Dia berkata kepada si anak kecil tersebut, "Hei nak, mengapa kamu menangis?" Lalu si anak kecil berkata, "Saya menangis karena 3 lilin di kamar saya sudah mati. Kamar saya menjadi lebih gelap dan saya takut dan saya sedih sekali lilin saya mati." Lalu lilin yang terakhir ini dia berkata, "Hei nak, jangan kamu bersedih, jangan kamu menangis. Karena masih ada saya yang menyala. Dan saya bisa pastikan, selama saya masih menyala, kita bisa punya kesempatan menyalakan ketiga lilin yang sudah mati tadi." Lalu si anak kecil ini bertanya, "Kamu siapa? Kamu lilin apa?" Lalu lilin yang terakhir ini dia berkata, "Akulah lilin pengharapan." Saudara baik-baik, saudara boleh mengalami banyak kehilangan demi kehilangan dalam hidup saudara. Saudara boleh mengalami banyak kerugian demi kerugian dalam hidup saudara. Tapi pastikan jangan sampai saudara kehilangan pengharapan dalam hidup saudara. Setuju, katakan amin. Kenapa? Karena selama saudara punya pengharapan, saudara punya kesempatan untuk menerima kembali apa yang sempat hilang dalam hidup saudara. Tengok kiri kanan, muka-muka pengharapan apa ya? Coba lihat kiri kanannya. Waduh, muka berharap banget nih Pak Pendeta sebelah saya, Pak Pendeta. Amin. Amin saudara. Amin. Istri-istri jangan pernah berhenti berharap. Suami-suami jangan pernah berhenti berharap saudara. Jangan pernah berhenti berharap dalam hidup ini saudara. Amin. Suatu kali ada istri datang sama saya nangis-nangis, "Aduh Pak Pendeta, suami saya Pak Pendeta." "Kenapa suaminya?" "Aduh Pak Pendeta, suami saya Pak Pendeta." "Iya kenapa? Mau cerita kenapa suaminya?" "Aduh Pak Pendeta, suami saya udah 4 tahun pergi dari rumah, nggak ada kabar lagi Pak Pendeta." Dalam hati saya, kalah nih Bang Toib. "Pak Pendeta, bagaimana yang harus saya bilang?" "Ibu terus berdoa, terus imani, terus punya pengharapan, pasti suami ibu akan kembali." Soal singkat cerita, dia lakukan saudara. Dia terus berharap kepada Tuhan, dia terus berdoa setiap hari, setiap malam. Apa yang terjadi saudara? Beberapa bulan kemudian suaminya kembali saudara. Amin. So saya mau katakan buat saudara, saudara jangan pernah hilang pengharapan. Amin. Pengharapan yang akan menopang anak-anak muda ya, yang jomblo, aduh ditinggal pacar, udah saudara ya, bangkit lagi, punya pengharapan lagi, move on, katakan amin. Amin. Ya amin, jangan yang punya istri, amin yang jomblo, katakan amin ya. Yang udah punya istri nggak boleh amin lagi, udah cukup masalahnya gitu. Amin saudara. Iya, saudara, ayo punya pengharapan. Nah, saudara, saya mau tanya buat saudara ya, mana lebih kuat, ya, anjing atau singa? Ayo, mana lebih kuat? Nah, anjing apa singa? Hah? Siapa yang bilang singa? Angkat tangan. Tadi yang bilang singa mana? Yang bilang singa angkat tangan. Hah? Nah, yang bilang anjing? Coba kita lihat coba Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Coba kita lihat Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Mari saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan demikian firman Tuhan. "Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati." Saudara mari lihat baik-baik firman Tuhan. Amin. Singa kuat saudara, tapi kalau dia mati sia-sia, dia nggak ada tenaganya, nggak ada kekuatan. Betul saudara? Maaf saudara, mungkin kita berkata, "Pak, saya kuat, saya gagah Pak, saya punya segalanya." Tapi kalau saudara nggak punya pengharapan, saudara sama seperti singa yang mati saudara. Mungkin itu jangan pernah berhenti berharap saudara. Saya ajarin anak-anak muda di gereja yang saya gembalakan. Saya katakan sama mereka, jangan batasi mimpi kalian. Punyalah mimpi sebesar-besarnya di dalam Tuhan. Punyalah pengharapan sebesar-besarnya di dalam Tuhan.
harus punya iman, punya pengharapan, punya destiny, punya visi, punya tujuan sebesar-besarnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, saudara. Amin. Orang yang berjalan dalam pengharapan, dia akan menjadi orang yang dapat tegak lurus terus berjalan. Dia nggak akan tergoyahkan dengan apapun juga, karena dia punya pengharapan. Tepuk tangan yang dahsyat. Lalu kunci yang ketiga dari kata change ada huruf A. A itu berbicara arrange. Apa arti arrange? Arrange itu artinya keteraturan. Amin. Ada aturan, saudara, untuk saudara bisa hidup menggenapi janji Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, maaf dalam tanda petik ya saudara, banyak orang gak bisa berhasil karena hidupnya tidak menghargai aturan demi aturan yang ada, saudara. Padahal dalam hidup ini banyak sekali aturan yang harus kita taati, saudara. Kekristenan itu juga punya banyak aturan. Di sekolah juga punya banyak aturan. Di tempat pekerjaan, di kantor kita juga ada aturan. Betul nggak? Di gereja ini saya percaya juga ada aturannya, saudara. Betul, saudara? Tapi saya mau beritahu buat saudara, orang yang hidup di dalam aturan, dialah orang-orang yang akan bisa menggenapi janji Tuhan masa depan yang gemilang dalam hidup saudara. Amin. Ada aturannya, saudara. Gak main sembarangan aja kita hidup. Termasuk nih, dalam mengelola keuangan itu juga ada aturan-aturan. Maaf, banyak sekali anak-anak Tuhan, saudara, ya, dia hidupnya kekurangan demi kekurangan, bukan karena Tuhan gak berkati dia, tapi karena dia tidak memakai aturan dalam mengelola keuangan. Tuh, saudara, Tuhan tiap hari kasih berkat, Tuhan tiap hari kasih mujizat, tapi kenapa ya kok hidupnya susah terus ya Pak Pendeta, kekurangan terus, kelaparan. Kenapa ya Pak Pendeta? Karena dia gak punya aturan dalam mengelola keuangan, saudara. Saudara, saya sampai hari ini punya 2 prinsip ya, dan tapi terus masih belajar ya sampai hari ini dalam mengelola keuangan. Saya punya 2 prinsip. Yang pertama, sesuai kebutuhan. Yang kedua, sesuai kemampuan. Sama-sama katakan sesuai kebutuhan. Katakan sesuai kemampuan. Iya, saya butuh, betul. Tapi kita harus lihat saya mampu apa enggak. Tapi banyak orang nggak bisa mengelola keuangan dengan baik. Dia butuh, tapi dia tahu dia tidak mampu. Akhirnya apa? Dia maksa diri, dia pinjam sana, pinjam sini, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Habis hidupnya, saudara. Apalagi, maaf, dia mengelola keuangan itu karena dasarnya keinginan, bukan kebutuhan. Wah, itu repot udah pasti. Itu udah calon-calon, maaf ya, kekurangan terus tiap hari, saudara. Saya tuh, saudara, kalau pakai barang tuh irit banget, benar. Pakai sepatu, celana, baju, tas, jam tangan, apapun, saudara, saya tuh irit. Itu ya kalau barang saya rusak, saudara. Kalau barang saya rusak, itu saya nggak langsung cepet-cepet ganti. Itu mesti saya akal-akalin dulu, dah, gitu ya. Ini celana, contoh celana nih, celana robek nih, brek, gitu ya. Saya nggak langsung ganti baru, beli yang baru, enggak. Saya ke tukang jahit, saudara. Diapain Pak? Dijahit, ditambal, saudara. 3 bulan kemudian robek lagi, ke tukang jahit lagi, saya nambal lagi. 6 bulan kemudian, ke tukang jahit lagi, saudara. Ih, malu dong Pak Pendeta, banyak tambahannya. Apa-apa, nggak kelihatan, ini di bawah, saudara. Iya. Sepatu juga kalau rusak, main asal cepet-cepet ganti, nggak ada isu saya. Kalinya apa? Pakai lem Korea, saudara, ditambal lagi. Iya, kenapa? Karena irit, saudara. Saya tuh punya barang di rumah itu banyak mereknya Casio. Tahu Casio? Dikasih orang, saudara, itu Casio. Dan saya harus menghargai pemberian orang. Waduh, irit banget, saudara. Irit banget, ya. Bukan berarti saya nggak punya uang atau saya nggak enggak, tapi saya coba mengelola aja, saudara. Amin. Iya. Siapa di sini yang maaf ya? Seringkali kita suka lapar mata, betul nggak? Ya kan? Lihat barang ini, waduh, langsung pengen beli ini. Lapar mata tuh. Waduh, lihat barang ini, wah. Biasanya ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, katakan amin ya. Ya di sini nggak ada, ada ya.
Ada yang sedikit Pak Pendeta ya. Satu. Tapi ibu-ibu di sini luar biasa. Saya dapat laporan dari suami-suami yang ada Pak Pendeta. Saya senang sekarang. Kenapa senang Pak? Pak, istri saya udah gak pernah lagi keluar luar Pak. Udah gak pernah lagi jalan-jalan ke mall Pak. Udah gak pernah lagi shopping ke mall Pak. Luar biasa. Terus sekarang online Pak Pendeta. Sama aja bohong. Borosnya malah di online. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara mau lihat perubahan besar terjadi dalam hidup saudara, saudara harus hidup dalam aturan. Amin. Belajar hidup dalam aturan saudara. Ya, kelola keuangan saudara dengan baik. Kelola keuangan saudara dengan bijak. Jangan main asal beli ini, beli itu. Wah, jangan tabung. Katakan nabung, saudara. Nabung. Lebih keras satu dulu dikatakan. Nabung. Amin. Amin. Nabung, saudara. Nabung itu penting, saudara ya. Nah, lalu kunci yang berikutnya, kunci yang keempat sekarang, ya. 4 ya, kunci yang keempat dari huruf N dari kata change. Nah, ya. N itu berbicara now, ya. Now itu artinya apa? Sekarang. Jangan menunda-nunda. Amin. Amin. Banyak orang Kristen hidupnya nggak bisa mengalami perubahan karena sering menunda-nunda, saudara. Ah, itu dia apa? Tasok ya. Saudaranya tasok apa? Taraja. Betul kan? Iya, tasok, tarja. Akibatnya apa? Gak bisa berubah dalam hidupnya. Tahukah saudara? Musuh terbesar dari perubahan adalah penundaan. Benar. Saudara gak bisa berubah kalau saudara masih nunda-nunda terus. Gak bisa berubah. Kalau saudara masih ntar aja, besok aja. Gak bisa saudara. Amin. Apalagi kita yang punya cita-cita pengen kurus. Waduh, ya. Waduh. Pokoknya everyday tomorrow, saudara ya. Niatnya apa? Pokoknya mulai besok malam gua gak mau makan malam. Gua gak mau lagi makan di atas jam 6 malam. Pas besoknya teman-temannya datang ke rumahnya, "Woi, ayo ikut kemana? Ada acara ulang tahun sih itu, kita makan-makan." Oke deh, yaudah ikut deh. Langsung dia mikir, dietnya besok lagi. Pas besoknya ada acara di gereja, makan-makan, dia mikir, besoknya aja lagi deh dietnya. Besoknya lagi ada lagi acara makan-makan tiap hari besok, saudara. Everyday tomorrow. Aduh, saudara, saya mau tanya, bisa kurus nggak model gitu? Nggak bisa, karena porsinya dikit. Porsinya dikit. Iya, tasok, saudara ya. Saudara mau pakai tipe diet model gimana pun nggak bakal bisa berhasil, betul nggak? Apalagi zaman sekarang ya, program diet banyak banget kan, tipe-tipenya, betul nggak? Ada yang diet apa tuh? Diet ketofastosis, apalagi diet apa? Jadi Kobuser, OCD apa? OCD apa audisi? Ya, audisi ya. Waduh, macam-macam ya. Apalagi ya intermittent fasting ya. Apalagi. Nah, ada diet mayo. Tahu diet mayo ya? Ya itu saya diet mayo tuh, mayoritas gagal. Itu saya saudara ya. Gagal dietnya, diet mayo. Nggak bakal bisa kurus saudara. Nah, lihat sekarang yang kelima saudara ya. Dari kata change ada huruf G. Slide berikutnya. G itu artinya go. Sama-sama katakan go. Go itu artinya begini, bergerak saudara. Amin. Rajin, jangan malas. Banyak orang Kristen hidupnya gak diberkati. Kenapa? Karena malas. Malas kerja. Punya cita-cita pengen kaya tapi gak pernah mau kerja. Jangan mimpi saudara. Ya, bergerak saudara. Coba kita lihat nih, orang malas kayak seperti apa. Coba Amsal 26 ayat 14. Coba kita baca Amsal 26 ayat yang ke-14. Amsal 26 ayat yang ke-14. Nih, Alkitab menggambarkan orang malas. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah apa? Si pemalas di tempat tidur.
Coba tengok kiri kanan dulu ya, coba tengok kiri kanan. Coba tanya, kamu pintu apa engsel? Tanya begitu saudara ya. Tahu saudara pintu bergerak, betul ya? Tapi cuma di situ-situ aja. Benar kan? Bolak-balik. Kenapa? Karena nggak bisa bergerak jauh. Karena engsel. Saudara dengar baik-baik. Tiap hari Tuhan udah siapkan berkat buat saudara dan saya. Tapi dengar, berkat Tuhan itu harus diraih. Sama-sama katakan harus diraih. Berkat Tuhan itu harus digapai. Nggak ada tuh sejarah yang namanya durian runtuh dalam tanda petik saudara. Ada momen-momen tertentu memang mujizat Tuhan terjadi. Tapi untuk hari-hari kita sudah dengar baik-baik, berkat Tuhan itu harus dikejar. Coba kita lihat Yosua 18 ayat yang ketiga. Yosua 18 ayatnya yang ketiga. Saudara, satu kali Tuhan udah berikan janji kepada orang Israel. Mereka akan masuk kemana? Tanah Kanaan. Betul saudara ya? Lalu Tuhan bilang, bagi-bagi tanah Kanaan. Nah saya mau tanya buat saudara, ketika diberikan tanah Kanaan, apakah tanahnya langsung diberikan begitu aja? Enggak. Harus diduduki, harus diperangi lebih dulu. Betul nggak saudara? Nah lalu setelah semua dibagikan, saudara, ada beberapa suku yang belum dapat. Lalu Tuhan bilang sama Yosua, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara perhatikan, ada kalimat Tuhan telah memberikan negeri itu. Tapi cara Tuhan beri harus digapai, harus diraih. Percayakah saudara, kok sudah diberikan Tuhan masa depan yang gilang gemilang? Tapi masalahnya kita nggak mau bergerak, kita nggak mau menggapai, kita terlalu, maaf ya saudara, menyerah dengan keadaan, bahkan maaf, kita tenggelam dengan kemalasan kita. Harus diraih. Coba kita lihat satu ayat lagi saudara. Keluaran 16 ayat yang keempat. Keluaran 16 ayat yang keempat saudara. Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Pada waktu itu umat Israel lagi ada di padang gurun. Hebat ya, Tuhan pelihara orang Israel dengan apa saudara? Roti mana dan apa? Daging saudara. Betul ya saudara ya? Luar biasa. Nah mari kita lihat cara Tuhan memberkati orang Israel saudara. Ya kita lihat Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit apa? Hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan apa? Memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara dengar baik-baik, Tuhan berikan roti buat Israel, tapi Tuhan juga suruh mereka kerja pungut. Ayatnya nggak ngomong begini saudara, hei orang Israel, aku berikan roti kepadamu tiap pagi. Tiap pagi kamu bangun tidur langsung mangap seluruhnya. Dapat roti. Enggak. Tapi Tuhan suruh apa? Pungut. Sama-sama katakan pungut. Pungut punya makna kerja. Amin. Gerak. Kerja. Ambil itu berkat Tuhan. Selama saudara nggak kerja, nggak gerak, saudara nggak akan bisa menemukan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kerja, jangan malas. Saya punya salah satu anak rohani dulu saudara ya. Dia lulusan dari UPH ya, kampus UPH. Nah waktu itu saudara, yang luar biasa yang saya lihat dari semangatnya saudara, dia baru lulus S1 desain grafis saudara ya. Lalu dia nganggur, belum dapat kerja, jadi dia nggak langsung dapat kerja. Tahu kan saudara apa yang dia lakukan? Tiap hari, sekalipun dia belum dapat kerja, dia keluar rumah saudara. Lalu saya tanya sama dia, kamu tiap hari keluar rumah terus ngapain? Lalu dia bilang begini, Kak, lebih baik saya keluar rumah daripada saya di rumah terus. Kenapa? Karena kalau saya keluar rumah, saya bisa punya kesempatan ketemu dengan beberapa orang. Dan saya juga bisa punya kesempatan kalau ketemu dengan orang lain, ada kesempatan untuk saya bisa dapat kerja. Saudara baik-baik, harus punya etos rajin. Amin. Jangan malas. Maaf, apalagi kita cuma ngarepin bantuan dari gereja,
bantuan dari yayasan, bantuan, aduh saudara, bantuan itu bisa ada dapat, tapi semua terbatas saudara, betul nggak? Sampai gereja bosan tuh orang dibantu terus sudah 15 tahun tuh, kayak susah terus nggak ada perubahan tuh. Makanya saya mau beritahu buat saudara, kerja apa aja saudara, amin. Yang penting apa? Maaf ya saudara, ini maaf ya saudara ya. Maaf dalam tanda petik, pemulung aja kalau rajin bisa diberkati loh saudara. Benar. Pengepul aja, pengepul barang-barang bekas, besi-besi bekas, kalau rajin bisa diberkati. Dulu waktu rumah saya di Tanjung Priok ya, di Sungai Bambu saudara, itu sebelah rumah dua rumah dari saya itu ada satu bapak-bapak ya, udah tua saudara ya, dia usahanya pengepul besi-besi bekas ya. Jadi kalau mau minta besi, jual besi itu ke dia saudara. Itu bapak itu saudara buta huruf saudara, dia SD aja nggak lulus saudara ya, tapi usahanya dalam tanda petik ya diberkati saudara ya. Dia punya rumah sampai bisa bangun rumah gedong saudara, padahal buta huruf. Itu kalau pagi-pagi dia baca koran itu cuma untuk gaya-gayaan doang, korannya terbalik saudara, dia baca gaya-gayaan doang padahal saudara ya. Tapi saudara saya perhatikan tiap hari dia bangun jam 5 subuh, udah ngapain? Udah bersihin besi-besinya, pukul-pukulin besinya dan lain sebagainya, sampai maghrib dia baru berhenti saudara. Rajin. Maaf dalam tanda petik ya, kita orang Kristen dipertanyakan hari ini. Coba lihat hidup kita. Maaf dalam tanda petik, hidup kita selalu ya santai, ya tidur, nanti Tuhan berkati, oh nanti berkat datang, oh nanti ada bantuan dari gereja, oh nanti terus. Nggak akan ada perubahan saudara. Amin. Hari ini dengar baik-baik, apa yang saudara bisa kerjakanlah. Mungkin saudara, Pak, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa bikin kue. Ya udah, coba bikin kue. Sambil libatkan Tuhan, rajin, doakan, jual, tawarin ke orang-orang. Bisa diberkati kok. Bisa diberkati. Amin. Ibu saya penjual kue saudara, jual kue basah itu di Jalan Jati 9 Sungai Bambu. Bahkan sampai kita punya 2 tempat usaha saudara, di depan Masjid Astra saudara, di Jalan Sunter itu saudara. Tiap pagi saya bantu orang mulai jam 4 subuh udah bangun. Saya bantuin ngapain soal itu, banting-bantingin adonan, ceprek donat, lalu gulung-gulung bikin donat gitu. Yang paling susah ngelitirin pastel saudara ya, ngepangin pastel. Tapi saya mau beritahu buat saudara, dari usaha itu kami diberkati Tuhan. Saya bisa sekolah, bisa kuliah dan lain sebagainya saudara. Kenapa? Karena rajin. Amin. Rajin. Ini anak-anak muda dengan baik-baik, rajin. Ya. Rajin, jangan kerjanya minta uang sama mama, sama papa, pacaran ya, gila. Enggak nih, maaf ya dalam tanda petik. Bukannya nggak boleh pacaran, yang udah umurnya udah siap boleh, tapi gini loh, kita harus punya etos rajin. Amin. Tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu yang udah menikah orang tua. Saya mau tanya ibu-ibu bapak yang menikah, Pak, token listrik bunyi bayar pakai I love you apa bukan Pak? Nah, I love you. Dengan jedek langsung listrik itu Pak. Token listrik bunyi nggak bayar pakai I love you saya, nggak pakai. Bayar pakai uang, amin. Iya, uang sekolah anak, kelahiran anak nggak bayar aku cinta kamu, nggak pakai uang. Nah, anak muda zaman sekarang wah santai, aduh saudara. Harus rajin, setuju katakan amin. Orang rajin pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang berasal. Yang terakhir, poin yang ke-6 dari kata change, ada huruf E. E itu artinya excited, ya. Excited itu artinya sukacita, bergairah, semangat, saudara. Amin. Semangat, gairah, hidup ini harus semangat, saudara. Saya tutup ya, saudara, dengan satu pernyataan, biar ini jadi berkat bagi saudara. Saudara baik-baik. Waktu kita punya semangat, kita punya kekuatan. Waktu kita punya sukacita, kita punya kekuatan, saudara. Dengar baik-baik.
seberat apapun pekerjaan yang sedang saudara hadapi, kalau saudara kerjakan dengan sukacita, yang berat itu akan jadi ringan dengan sendirinya. Amin. Banyak, hampir tiap hari saya punya banyak tantangan saudara, ya. Pelayanan, waduh, itu jaraknya jauh saudara. Ya, satu kali saya ingat melayani di salah satu gereja saudara. Itu 5 sesi pagi sampai sore, dari matahari terbit sampai matahari terbenam saudara. Itu jaraknya jauh. Waktu itu rumah saya masih tinggal di Bekasi. Itu gerejanya di Bintaro sektor 9 saudara. Waduh, ibadah pertama tahu jam berapa? Jam 7 pagi saudara. Wah, itu dari hari Sabtunya sebelum hari Minggu saudara. Itu saya ada pelayanan dari pagi sampai malam. Jadi baru pulang ke rumah jam 10 malam. Nah, waktu Sabtu malam saya selesai pelayanan mau pulang ke rumah, di mobil saya udah mikir, aduh, besok pelayanan full day seharian nih. Aduh, rasanya berat buat saya. Aduh, kira-kira besok bisa nggak ya saya jalanin ya? Aduh, mana harus bangun pagi lagi. Udah minimal kan dari rumah itu berangkat minimal setengah 6 atau jam 6 paling lambat saudara. Karena ibadah pertama jam 7. Wah, di jalan hari Sabtu malam saya udah mikir saudara. Tapi malam itu hati saya berbicara, besok saya harus jalani dengan semangat, dengan sukacita. Nikmatin aja. Tahukah saudara, saya pulang ke rumah Sabtu malam, baru bisa tidur mungkin ya malam banget lah, jam 12 saudara. Tapi saya setting pikiran saya untuk saya senang besok pelayanan. Besoknya saya bangun subuh saudara, siap-siap langsung berangkat menuju ke gerejanya. Wah, sampai jam 7 sesi pertama, saya berkobar-kobar khotbahnya. Selesai. Sesi kedua jam 9. Wah, makin semangat berkobar-kobar, selesai. Sesi ketiga jam 11. Wah, semangat berkobar-kobar. Puji Tuhan, selesai. Mulai tantangan datang. Yang jam 2 siang. Waduh, itu khotbah jam 2 siang saudara. Wah, itu khotbah yang rawan kecelakaan. Saudara, benar nggak? Kenapa? Karena banyak yang ngantuk saudara ya. Waduh, itu. Tapi apa yang terjadi? Selesai ibadah yang keempat. Bisa selesai. Waduh, dan saya bisa kuat aja. Senang aja. Yang terakhir jam 5 sore sesi yang kelima. Waduh, saya udah mikir, Tuhan saya buat apa enggak ya? Udah, tapi saya mau sukacita aja. Wah, benar saudara ya. Selesai khotbah jam 5. Wah, tetap semangat, berapi-api, kuat saudara. Kenapa? Karena saya jalani dengan sukacita saudara. Waduh, selesai jam 7 malam. Waduh, saya itu yang tadinya capek nggak berasa saudara. Yang tadinya lemah jadi kuat saudara. Apalagi saudara, pas sesi terakhir langsung bendahara yang datang, Pak, tolong tanda tangan PK-nya. Lebih kuat lagi saudara. 5 sesi, waduh, lebih kuat lagi saudara. Langsung lebih senang lagi. Waduh, menyala-nyala saudara ya. Saudara, kok baik-baik ilustrasi ini. Amin. Seberat apapun pekerjaan yang kau sedang hadapi, jalani dengan sukacita. Amin. Nikmati. Amin. Ketika kau nikmati, ketika kau jalan dengan sukacita, yang berat itu akan jadi ringan. Tapi sebaliknya, saya mau beritahu buat saudara ya, seringan apapun pekerjaan yang engkau sedang kerjakan, tapi kalau engkau jalani dengan berat hati, yang ringan itu akan jadi berat. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan.